Selamat datang di Jurnal Lembu. Sebelum lepas landas, kami persilakan kepada Anda untuk menegakkan sandaran kursi, merapikan barang di hadapan Anda, mengencangkan sabuk pengaman, dan membuka penutup jendela. Atas nama Kapten Lembu Tambun dan anggota tim yang bertugas mengucapkan selamat menikmati penerbangan ini dan terima kasih atas pilihan Anda untuk terbang bersama kami. Jangan lupa di-follow ya. Oke, selamat malam. Ketemu lagi dengan gue, Lembu Tambun di Jurnal Lembu. Dan kali ini gue mau bahas tentang beberapa hal simpel kalau mau jadi investor saham ya. Ini tip-triksnya. Jadi ini bisa lo pakai, bisa lo juga kontennya bisa lo pakai buat jadi bahan konten ya, buat dibagikan secara gratis kepada orang. Lo juga bisa buat di YouTube juga. Jadi gue cuma punya waktu kurang lebih 15 menit lah ya. Jadi gue sharing sedikit tentang eh, kalau mau jadi investor ya, investor saham. Kalau paling pertama, soalnya banyak banget yang nanya ke gue, kadang-kadang pengen tahu rasanya jadi pengen belajar jadi investor saham gitu. Jadi buka pertama kali itu di idx.co.id. Nah, jadi ini gue kasih tahu dulu, ini ada public expose live 2020, jadi wajib ikut. Nanti gue kasih share linknya ini juga di nanti lewat YouTube. Ntar gue kasih dilihat deskripsinya di bawah. Ini bisa diikutin, lo jadi bisa belajar perusahaan-perusahaan yang memang terbuka ya. Jadi bisa daftarnya di sini nih, nanti ada pendaftarannya Ubex ya Live 2020. Nah, pertanyaan mendasar sering banget gue di berhadapan dengan kenyataan bahwa teman-teman pemula tuh pengen pengen belajar, pengen awal, pengen daftar, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. So, akhirnya gue niatin mendadak gue buat hari ini uh, video sederhana, biar nanti ini bisa jadi konten buat lo nge-share ke orang lain ya, gitu. Jadi, pertama, ini gue udah buka satu lagi. Nah, jadi di index.co.id ini pusatnya, ibaratnya tempat pasarnya lah, gitu ya. Dan kalau lo lihat nanti di idx.co.id, kalau mau buka sering banget dihadapin kalau mau buka akunnya di mana aja, buka akunnya ya. Nah, itu caranya ketika masuk di idx.co.id, lihat paling bawah. Nah, di sini ada for public opening account online. Kalau ini bahasa Inggrisnya, tapi ada bahasa Indonesianya ya. Ini for public ya. Jadi ini opening account online. Jadi ini bisa dipakai untuk openingnya. Nah, uh, kita bisa open di mana aja. Nah, kalau di sini tampilannya, di sini adalah tempat-tempat yang direkomen oleh uh, dari pihak IDX BCA, BNI, CMB Niaga kayaknya ini juga ya, CMB. Terus Ekuator, Indo Premier, terus ada Jasa Utama Sekuritas, Mandiri Sekuritas, MNC Mirai Aset, Panin, Philip, RHB Sekuritas, dan Trimegah, tapi banyak juga yang lain di sini ada list another securities companies. Jadi sebenarnya banyak, tapi saran gue adalah kenalilah baik-baik sekuritas ini, karena ada juga, gue nggak mau sebut siapa sekuritas mana, ada juga yang sekuritas ternyata kena masalah gitu. Jadi pelajari dengan baik mana biayanya yang paling murah, karena kalau investasi, kalau gue sih lebih suka sekuritas yang bisa memixingnya, jadi kolaborasi antara reksadana pasar uang, reksadana dengan saham. Jadi ketika lo nggak ngapa-ngapain, duit lo ditaruh di reksadana, abis itu lo ketika lo mau beli saham, lo tinggal pakai, kalau nanti abis itu ngejual, otomatis itu langsung ke reksadana sendiri. Nah, gue nggak rekomen karena gue nggak di-endorse, jadi nanti terserah karena kebutuhannya masing-masing. Kadang-kadang kita bisa bilang ada yang suka dengan BCA Sekuritas, ada yang nyaman dengan Mandiri Sekuritas, so beda-beda itu masing-masing ya. Jadi ini kita bisa share ini ke teman-teman kita, bisa juga nanti mau bikin TikTok, mau bikin di postingan di Instagram, please silakan aja.
untuk nge-share tentang bagaimana cara bukanya. Nah, cara bukanya pelajari lewat sini. Ya, ini sekuritas untuk mendaftar. So, berikutnya, yang tidak banyak orang tahu, pertanyaan berikutnya setelah dia udah buka akun, dia mau beli saham apa? Seringkali kita eh, berhadapan dengan kenyataan itu, nggak mudah juga buat orang ngejawab ya. Nah, ada yang namanya, gue pasti akan coba membantu, karena nggak tahu harus mulai dari mana. Ada satu titik di mana mungkin paling baik adalah melihat di IDX itu memberikan ada data pasar. Nah, ini kalau di idx.co.id kita buka nih, lihat menunya, terus kemudian di sini ada ya data saham, indeks saham. Nah, kalau mau lihat seluruh daftar saham, saham-saham apa yang ada di IDX di pasar modal, lihatnya di sini. See? Kalau mau lihat indeksnya, ya indeks itu apa? Nanti kita lihat. Ini kliknya di sini. Nah, kalau nanti indeksnya adalah ini. Oke, produknya ini. Indeks saham adalah ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas kumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu serta dievaluasi secara berkala. Ya, jadi ngukur. Nah, ini langsung aja orang sering banget dengarnya itu nomor 3 nih, LQ45. Ya, jadi ada 45 saham yang likuiditas tinggi, kapitalisasi pasarnya ya, ada fundamentalnya, itu nanti list bisa di-download ya, oke. Ada juga yang namanya yang baru masuk adalah IDX 30. Indeks yang mengukur kinerja dari 30 saham pilihan, kualitas tinggi dan kapitalisasi pasarnya besar ya. Nah, yang banyak orang nggak tahu adalah 3 hal ini, nomor 5, 6, dan 7 ya. Sebenarnya gue kasih tips yang nomor 8 juga penting. Ini warnanya beda nih di sini, ya. Nomor 5, 6, 7. Jadi, ada 3 IDX quality, IDX value, sama IDX growth, ya. Jadi, ada 3 hal yang berbeda, yang masing-masing punya persepsinya di kumpulan yang ditentukan oleh IDX, itu beda-beda. Kalau quality, itu kinerja dari 30 saham, ada historinya, profitabilitas tinggi, terus kemudian pertumbuhan laba stabil, likuiditas. Nah, ini udah ada alat ukurnya. Ya, tinggal klik aja di situ, nanti di sini bisa ya gitu kelihatan. Nanti gua kasih tahu berikutnya, tapi gue mau bahas dulu IDX value itu biasanya 30 saham, isinya 30 saham yang value harganya itu masih murah ya, masih murah. Jadi kita bisa ngelihat di situ ya, indeks yang isinya nanti itu kinerja harga dari 30 saham yang valuasi harganya masih murah. Tapi perhatikan kembali ya, sebelum milih saham ini, perhatikan dulu apa namanya, kenali, kalau gua pribadi senangnya kenali fundamentalnya dulu. Oke, berikutnya IDX growth. Jadi ada 30 saham yang memiliki trennya tumbuh gitu, memiliki pertumbuhan laba bersih, pendapatan, likuiditas, transaksi, dan kinerja keuangan yang baik. Ini ada 3, IDX quality 30, value, sama growth, akan selalu berubah, akan selalu update menurut perhitungan IDX. Ini bukan menjadi rekomendasi, tetapi menjadi acuan, arahan, agar mungkin bagi para expert maupun bagi para pemula bisa belajar dari data yang ada. Jadi maksudnya menghindari kita beli saham gorengan. Intinya gitu, ya. Jadi kita ini tujuannya untuk membantu para investor untuk pertama kali sebagai investor pemula mengenal saham-saham, bukan langsung gorengan lah ibaratnya gitu. Nah, ini kalimat gue begitu. Tapi gue bagi rahasianya di sini, yang sering gue lirik adalah saham ini yang masuk dalam indeks IDX High Dividend 20 ya. Ini wajib lo pelajarin saham ini. Ketika nanti lo buka, lo akan dapat indeks saham-saham 20 saham yang membagikan dividen tunai selama 3 tahun terakhir dan memiliki dividen yield yang tinggi. Biasanya saham-saham yang masuk dalam list ini, kalau enggak sahamnya itu tinggi, ngasihnya dividennya ngasihnya tinggi, atau enggak dia dalam setahun ngasihnya dividennya 2 kali ya. Ya. Jadi ini bisa kita pelajari. Ini IDX High Dividend 20 ya. Sekali lagi, gue memberikan konteks bahwa gue sebagai seorang
investor yang lebih memilih untuk memikirkan fundamentalnya. Nah, jadi datanya bisa kita lirik dari IDX Quality, Value, Growth, sama High Dividend 20. See? Berikutnya, kalau misalnya kita download, caranya gimana? Ya, di sini ketika lo buka IDX tadi, kita buka data pasar, lalu klik kalau penjelasan tadi lihat di produk, itu di produk lalu di indeks ya. Kalau sekarang kita mau download, caranya gimana? Caranya masuk data pasar, ini untuk yang berbahasa Indonesia ya. Masuk di indeks saham. Nanti dia akan keluar seperti ini. See? Oke. Dan kita tinggal pilih di sini kode indeksnya kita mau yang mana. Kode indeks. Oke. Nanti di sini kelihatan. Nah, di sini ada yang tadi gue bilang, ada IDX HIDIF. Ya, ini dicari, klik, nah nanti keluar nih. Tuh, ada nih. Agustus, Januari, Februari 2020, evaluasi mayor. Datanya ada. Di-upgrade. Dia nggak mau tumpukin data, dia nggak mau reset data. Ketika udah diposting, di publikasi, dia kalau ada data terupdate, dia nggak mau ditiban. Dia buat baru lagi nih, Agustus 2020, Januari 2021. Oke? Itu indeks high dividend 20. Jadi isinya 20. Nanti lo tinggal download aja, klik unduh gitu ya. Nah, yang tadi gue bilang misalnya 30. Di sini ada. Ini IDX value. Cari. Lihat nih datanya ada nih. Ya. Tuh, diupdate. Jadi sekali dia publikasi, dia nggak akan tiban lagi kalau misalnya dia ada data yang paling update. Jadi di sini dia kasih lagi 5 Agustus sampai 2 Februari. Jadi ada range-nya dia. Evaluasi mayor nih. Kalau minor biasanya masih evaluasinya masih apa namanya? Kalau minor tuh masih evaluasinya justru malah evaluasi minor tuh biasanya kalau skripsi atau tesis ya ada revisi minor itu berarti revisinya tinggal dikit. Tapi kalau ada revisi mayor, revisi ya, kayak gitu, biasanya tuh revisinya tuh banyak banget. Jadi ini masih evaluasi yang masih butuh dievaluasi lebih lagi. Nanti kalau udah evaluasi minor itu baru apa detail banget. Nah, ini IDX V 30, IDX growth-nya ya, ini ada datanya. Ya, sekali lagi perhatikan evaluasi mayor, minor, mayor, pasti nanti ada minornya. Gitu, ya. Dan ini satu lagi adalah IDX quality 30 ya. Jadi ini bisa dilihat karena ini baru, maka di sini ada info lagi peluncuran indeks quality 30 ya. Sih. Di sini bisa kita ngelihat apa namanya sahamnya. Nah, berikutnya kalau nanti kita udah lihat listnya banyak orang nggak tahu, biasanya kalau gue biasanya bukanya di RTI di sini ya untuk ngelihat sahamnya ya untuk ngelihat saham biasanya di RTI sebentar ya bukan ini rti.co.id ya so don't worry tenang aja nanti hasil dari obrolan kita ini nanti akan masuk di dalam YouTube jadi bisa ditonton ulang untuk semuanya, boleh di-share, boleh disilakan menjadi konten untuk TikTok ataupun untuk di Instagram ataupun untuk di sosial media lainnya ya. Jadi kalau misalnya tadi datanya biasanya kalau gua sering liriknya adalah data IDX high dividend 20, terus kemudian kita sebentar. Ini kita bisa pakai lihat ini di IDX-nya ya. Di sini high dividend, klik di sini. Ketika datanya udah keluar, silakan download ya. Nanti dapat tuh datanya ya, saham-saham yang dividennya tuh gede. Nah, gitu. Tapi kalau setelah data itu di-download, cara lihatnya dari mana untuk tahu perusahaannya ya. Biasanya kita buka yang di sini. Nah, ini RTI bisnis
rti.co.id yang biasa diacu oleh investor. Nah, ini data ini bisa kita lihat untuk ngelihatnya di baik atau tidaknya biasanya kalau sebentar ini dikunci nggak ya? Kalau punya saya, oh enggak. Nah, ini bisa dilihat nih. Nah, Q2-nya, ya kan? Ini catatannya, IPS-nya, ya, laba per share-nya ini, earning per share-nya oke, terus nggak ada catatan merah. Cash flow-nya doang. Cash flow itu ibaratnya kayak kalau kita mau pacaran, kita bawa duit kan, ya di kantong. Itu harusnya cash flow-nya harusnya plus. Ya, jadi harap maklum. Ini catatan ya. Nah, ini ada dividen. Nah, ini datanya yang seringkali kita ngelihat ya. Harusnya saham yang oke kalau misalnya dia ngasih Q2-nya udah mulai. Ya, udah mulai ada ya. Ini corporate action-nya. Nah, biasanya terkait dengan high dividend, berarti dia harus memberikan informasi tentang dividennya. Nah, ini bisa dilihat nih. Kalau masuk dalam list high dividend, IDX high dividend, pasti biasanya dia sering ngasih setiap tahunnya itu ada dividennya. Dan biasanya mungkin di atas ratusan. Nih, ya. Jadi lihatnya di rti.co.id, terus kemudian bisa kelihatan. Kalau website ini tiba-tiba ketutup, bisa kita pakai website yang lainnya. Ini hanya salah satu, ya, gitu. Nah, satu lagi, ini buat ngelihat nih, ya, IDX. Tadi salah satunya di IDX High Dividend, ada salah satunya adalah Bank BRI. Nah, pasti ada yang bertanya, ya, kalau mau ngelihat, ya, kalau mau ngelihat, sebentar, emiten yang sejenis dari Bank BRI. Nah, emiten yang sejenis dari Bank BRI. Nah, caranya gimana? Kita pakai website IDN Financials, ya. Jadi kalau gue, ini sambil nunggu dia keluar, ini gue ketik dulu ya. Oh, oke, gini. Ini IDN Financials, datanya cukup, yang gue suka bisa nunjukin emiten yang sejenis. Kalau financial berarti dia finance, di sini finance, dan dia bank. Nah, klik aja, nanti dia keluar datanya. Ini sektornya. Jadi biasanya kalau gua mau lihat saham, ketika udah tahu dia masuk dalam IDX High Dividend, gue pengen lihat emiten sejenisnya. Ini BRI diklik, oke? Ya, terus kemudian datanya nanti keluar, lalu pilih yang di bagian bawah, ntar ya. Nah, di bagian di bawah itu ada, nah, kita lihat ya. Di sini datanya akan mirip. Di sini ada dividennya. Dia akan terbang menuju dividennya, laporan dividennya. Nah, oke, lagi keluar datanya sebentar ya. Nah, ini ada financial data. Nah, ini lagi keluar. Sorry, sebentar. Nah, ini dividennya, datanya ada, dividennya kelihatan ya. Hampir sama kita pakai juga RTI juga bisa. Ya, kalau di sini sampai manajemennya kita bisa tahu datanya, seri-serinya, semuanya, ya. Dan yang paling penting buat gue adalah sebenarnya adalah relatednya, emiten sejenisnya. Related company by industry adalah saham relasinya emiten sejenis. Banyak banget yang cari data emiten sejenis. Jadi pakai dengan IDN Financials, ya, Related Company by Industry. Sering banget nih, banyak orang, banyak investor, nggak tahu ya kalau trader, tapi banyak investor seringkali cari saham dalam IDX High Dividend, khususnya misalnya BRI. Nah, BRI itu emiten sejenisnya apa? Nah, ini teman-temannya. Jadi jangan pernah bandingin, misalnya Unilever sama Indofood, sama Indofood nggak bisa ya, gitu. Jadi harus sama-sama tandingannya. Ini emiten sejenis adalah tandingannya. Kalau mau beli, lihat BCA-nya, itu harganya 31.000, BRI-nya segala macam tuh ada datanya. Oke, sekian dulu dari gua ulasannya. So don't worry, data semua ini nanti gua akan upload lewat YouTube. Thanks buat yang udah gabung. Nanti tinggal lihat aja di YouTube-nya Jurnal Lembu, dan tulis saja YouTube Jurnal Lembu, dan ini segera gua upload
thank you yang udah gabung dan thank you banget udah dengerin dadakan ya. Em, jadi data ini ada dan thank you buat sekali lagi silahkan di-share untuk teman-teman yang lain. Kalau mau belajar untuk daftar saham sekuritas apa, silakan dimasuk di idx.co.id ya. Jadi ini untuk ngebantu kita belajar bagaimana jadi investor pemula. Siap-siap nantikan diskusi saham dadakan yang jilid bagian 2 ya, bakal gue kasih tips-tips, ada rahasia-rahasia bakal gue ungkap juga pakai chart Nexus gitu juga. Thank you untuk hari ini. Salam dari gue, Lembu Tambun, hanya di Jurnal Lembu.